Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pengumuman MSCI di bulan April yang lalu. Nah, kalau di beberapa media saya kutip katanya dibekukan. Sebetulnya ini sinyal bahaya atau justru Indonesia sudah aman seperti itu. Nah, eh, pengumuman MSCI itu menurut saya banyak yang salah paham. Karena kalau kita baca pengumuman itu terus terang ada tiga bagian. Ya, bagian yang pertama adalah ini. Jadi, uh, this is an announcement for MSCI Global Standard Indexes, update on free float Indonesia Securities, gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama adalah MSCI itu acknowledge itu mengakui. Jadi dia mengakui upaya dari OJK, Bursa sama KSEI untuk satu publish data 1%, membagi investor jadi 39 klasifikasi, kemudian mengumumkan HSC, High Shareholding Concentration, dan menunjukkan adanya roadmap untuk meningkatkan minimum free float ke 15%. Nah, tapi di bawah kita tulis MSCI is assessing. Ya, assessing itu artinya kan saya bahasa Inggrisnya kurang jago ya, tapi kurang lebih kan itu sedang ya, sedang melakukan assessment bahwa apakah data-data ini skopnya, cakupannya, konsistensinya, sama efektivitasnya, eh, kemudian dalam menentukan determination, free float determination, jadi dalam menentukan free float dan investability assessment. Nah, jadi di sini ada kata sedang. Ya, sedang itu apa artinya? Sedang itu artinya sedang dinilai, bukan berarti oh sudah terbitkan sudah selesai gitu. Nah, itu kata yang jadi kata kunci. Nah, kenapa sedang? Bukannya sudah clear gitu kan? Kita kan bisa pakai data 1%, satu apa. Justru karena datanya sekarang terbuka terlalu banyak, itu menjadi satu problem baru ini. Nah, baru-baru ini saya sempat diundang regulator untuk membahas ini. Kebetulan saya buat slide presentasinya. Saya kasih tahu kenapa ada kata sedang gitu ya. Karena terus terang memang jadi problem baru kalau menurut saya. Karena datanya itu saking banyaknya menjadi tidak konsisten gitu. Nah, pertama begini, indeks yang Indonesia itu acuannya nggak cuma MSCI. Ada MSCI memang dipakai oleh BlackRock, fund manager terbesar di dunia. Ada FTSE yang dipakai oleh Vanguard, dia nomor 2. Tapi kalau indeks sama ETF dia nomor 1. Sama market factor yang belakangan jadi naik daun karena tema emas. Gitu. Nah, eh, saya kasih contoh ya. Jadi kalau kita buka keterbukaan informasi daripada Bank BCA di bulan Maret, itu di sini ada angkanya. Free float-nya 42,59, 42,59. Artinya itu adalah free float versi resmi. Ya. Resmi ini artinya resmi sesuai definisi bursa, karena bursa juga punya definisi free float sendiri. Nah, kalau kita pakai data 1%, kan terbuka seperti ini. Ini bulan Maret ya. Ada Bank BCA, ada PT Catur, Dwi Muria, Tricipta, Antoni Salim. Ya, ada yang scriptless, ada yang script, artinya ini masih berbentuk warkat. Nah, kalau misalnya semua data 1% dianggap non-free float, berarti kan 100% dikurangi 1,02, kurangi 54, kurangi 107, kurangi 1,15. Dapatnya 41,82. Jadi ini 42,59, ini 41,82. Nah, kalau kita lihat lagi eh, versi 39 klasifikasi yang granularity. Ya. Nah, ini datanya dibagi ya, bank, pemerintah, private equity, trustee. Karena kan MSCI sama FTSE kan mereka punya definisi sendiri soal yang mana free float, mana bukan. Nah, ini pertama-tama nggak ada angka persentasenya. Atau mungkin ada, saya kelewatan, karena saya hitung manual sini. Nah, kalau misalkan kita lihat datanya, itu 42,98%. Eh, apakah ini artinya ini free float semua? Ini cuma menunjukkan ini adalah data saham scriptless, artinya yang elektronik, yang bisa dihitung sebagai free float. Tidak berarti ini free float semua, seperti itu. Karena memang ada juga perusahaan yang mungkin 80-90% atau bahkan 100%-nya free float semua. Maksudnya berbentuknya scriptless. Tapi apakah dia free float? Belum tentu kan. Kalau dimiliki oleh pihak-pihak tertentu kan bisa aja dia non free float. Nah, ini dari sisi Bank BCA. Ini 39 klasifikasi.
Nah, kalau kamu masuk ke websitenya IDX, kamu bisa download itu bobot free float masing-masing perusahaan. Yang dugaan saya per bulan Maret ini, karena dia 3 bulan sekali, itu Bank BCA free floatnya 42,59. Ya, jadi ada 4259, ini versinya bursa, ya, sama dengan versi yang diinformasikan ini. Tapi kalau 1% 41,82, kalau 39 klasifikasi 42,98. Nah, kalau kita lihat informasi publik di RTI, beda lagi angkanya. Ini RTI, ini IDX Mobile. Nah, RTI itu kan Dwi Mulyani pengendali, pasti nggak dihitung. Eh, Warkap nggak dihitung, yang bentuknya masih kertas gitu. Sama Treasury nggak dihitung. Jadi yang benar-benar scriptless itu 42,16. Nah, sama dengan IDX Mobile. IDX Mobile itu malah dia bagi, ada pihak-pihak direksi komisarisnya. Nah, ini juga sama, scriptlessnya 42,16. Jadi ada versi keterbukaan informasi, ada versi IDX, ada versi RTI, ada versi 39 klasifikasi dan 1%. Nah, semuanya itu nggak konsisten. Eh, Terus, apakah bisa dipakai? Nah, itu yang saya bilang. Dibuka terlalu banyak, makanya nggak konsisten, malah jadi pertanyaan seperti itu. Nah, memang betul sih 39 klasifikasi itu dibutuhkan karena MSCI punya definisi sendiri soal free float sama non free float. Di mana kalau banks, companies, employees, government, principal, private equity dianggap non free float, ada kecualinya. Kalau ini juga dianggap free float, tapi ada kecualinya juga seperti itu. Nah, kalau ini menurut si FTSE. Ya, kalau menurut MSCI itu pihak kecuali SWF, SWF itu dulu dia pakai 7%, di atas 7 di bawah 7. Sekarang SWF itu dia pakai ada pengendalian apa enggak. Nah, kalau di FTSE beda lagi, dia pakai 30% sama 10%. SWF itu 10% gitu. Nah, sehingga baik MSCI maupun FTSE punya definisi sendiri soal free float menggunakan pihak, tapi apa namanya? eh, berbeda gitu. Kalau mungkin pernah nonton konten saya yang lain, saya sudah bahas perbedaannya apa aja. Nah, eh, sehingga kalau misalkan yang dua definisi non free floatnya MSCI sama FTSE, kita sandingkan sama data 39 pihak, itu jadinya kalau menurut 39 pihak itu 4298, menurut MSCI itu cuma 36,95, menurut FTSE itu 38,73. Pak, kita di parkiran ya, Pak ya. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ada ketidakkonsistensi gitu. Ada apa? eh, Sudah ada versi yang 4259, 4182, 4298, kemudian ada 4216 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi versi yang kalau kita berlakukan dengan strict itu tidak masuk ke dalam kategori MSCI atau FTSE. Atau FTSE-nya menurut mereka free float seperti itu. Nah, jadi tidak konsisten, Bapak Ibu. Nah, itu baru Bank BCA yang kalau bon beda seperti tadi kan. Bagaimana kalau contoh ini BRMS? Nah, BRMS ini kalau kita pakai data 1%, lebih parah. Kenapa? Karena menurut bursa 47,22, menurut RTI itu 51%, ya. Tapi kalau menurut data 1%, ini kan sudah 75%. Kalau kita kurangi saja itu sudah 25% free floatnya. Makanya dibilang sedang menilai, is assessing. Eh, karena kalau benar-benar dia melakukan secara ekstrim, itu bisa berdampak signifikan terhadap angka-angka di dalam free float seperti itu. Nah, untuk itu saya sih waktu itu memberikan rekomendasi ya, kalau bisa datanya tentu nanti bentuknya seperti ini. Jadi seperti yang 1%, tapi 39 klasifikasi. Jangan pakai yang 8-nya ke C gitu. Nah, kemudian ada data tambahan, ada saham treasury, direksi komisaris, sama saham non warkat. Ya, tapi non warkat sih harusnya sudah eh, eh, keluar. Cuma kalau dia bawah 1% nggak keluar. Jadi beberapa saham dia punya non warkat di bawah 1%. Nah, kemudian ditambahkan ini afiliasi, ya afiliasi dan non afiliasi atau pengendali non pengendali, sama statusnya lagi dalam jaminan atau tidak dalam jaminan.
Nah, kemudian minta tolong bursa sama OJK mendefinisikan sendiri. Jadi free float adalah 100% dikurangi di atas 1% yang afiliasi, di atas 1% yang bentuknya skrip, sama non skrip sama di bawah 1% juga. Pokoknya skrip semua nggak dihitung. Dikurangi treasury karena treasury itu praktek internasional memang bukan free float. Dikurangi direksi komisaris sama dikurangi pemilik di atas 5%. Nah, kalau misalnya bursa sama OJK punya definisi ini, kemudian misalnya menurut misalnya ini ya contoh ya Pak Antoni Salim tuh dibilang non afiliasi. Jadi sama bursa OJK dihitung free float. Tapi menurut MSCI FTSE mereka bilang ini non free float is okay, no problem. Tapi kita tahu bedanya ada di mana gitu. Nah, jadi apa namanya? Rekomendasi bentuk tampilan ideal tuh menurut saya seperti ini. Semua institusi dapat data yang sama. Kemudian kalaupun nanti bursa sama MSCI FTSE berbeda pendapat, is okay. Kita tahu nih bedanya ada di mana gitu. Kalau yang sekarang itu kayak kita tuh nggak tahu bedanya ada di mana. Nah, ini rekomendasi bentuk tampilan ideal. Nah, itu poin pertama. Eh, jadi kenapa sedang assessing? Karena bentuknya menurut saya belum ideal. Dan kalau saya dapat kemarin waktu diskusi dengan regulator, katanya yang status ini akan keluar di bulan Mei ini. Jadi kalau yang April kemarin belum sempat, bulan Mei ini nanti akan keluar. Nah, kemudian bagian B. Ya, bagian B itu dibilang dibekukan. Tapi kalau kita baca dia punya tulisan di dalam peraturan, dalam pengumuman ya, MSCI will maintain for May index review following previously announced. Ini satu, will freeze all increase to foreign inclusion factor and number of shares. Jadi number of shares itu mengacu kepada lembar free float. Nah, MSCI FTSE itu secara berkala mereka mengupdate data lembar free floatnya. Nah, kemudian lembar free float ini eh, kan kadang-kadang pemilik jual saham. Misalnya contoh Pak PP kan dia jual saham cuannya. Jadi kalau pemiliknya jual berarti kan lembar saham free floatnya bertambah. Nah, kalau misalnya ada kenaikan lembar free float selama periode ini, will freeze, jadi dibekukan. Nah, kemudian eh, kalau cuma di MSCI sih, mereka pakai istilah foreign inclusion factor, di mana lembar free float-nya itu dibulatkan persentasenya. Misalnya 17,2% dibulatkan jadi 17,5, jadi 17%. Kalau 41,5% dibulatkan jadi 42,5. Nah, kalau FTSE pakai apa adanya. Kalau MSCI itu dia ada pembulatan. Nah, jadi kalau ada kenaikan lembar saham atau kenaikan pembulatan itu di freeze, artinya minimal sama, ya mungkin turun. Turun bisa nggak bisa, naik nggak bisa, kan di freeze. Will not implement index addition to MSCI Investable Market Indexes. Artinya tidak ada yang non-member jadi member. Jadi kalau misalnya ada saham baru IPO, harganya naik tinggi, semua kriteria masuk, terus dia bisa masuk, nggak bisa. Saham existing yang harganya naik, kemudian transaksi dan sebagainya itu memenuhi syarat, masuk, nggak bisa masuk juga. Jadi nggak ada anggota baru. Will not implement any upward migration. Jadi kalau dari MSCI small ke MSCI medium atau large, itu ditiadakan juga. Jadi tidak ada ke atas. Oke. Kemudian dia kan cuma bilang tidak ada kenaikan free float, tidak ada anggota baru, tidak ada promosi. Tapi dia tidak mengatakan tidak ada penurunan. Penurunan bisa terjadi. Tidak ada anggota baru, tapi bisa aja anggota lama keluar. Kemudian tidak ada promosi, tapi ada demosi seperti itu. Nah, jadi eh, itu bukan dibekukan Bapak Ibu. Jadi cuma di freeze, maksudnya kenaikannya itu di stop semua. Tapi kalau turun sama keluar bisa jadi. Nah, kemudian tentang HSC, High Shareholding Concentration, will delete securities identified by Indonesia ini as high HSC. Jadi saham yang masuk HSC di delete. Nah, jadi sudah pasti brand sama DSSA itu akan dikeluarkan. Nah, kemudian di sini may use 1% shareholder disclosure where appropriate. Nah, ini kalau saya baca artinya jika dianggap perlu. Artinya data 1% belum tentu akan digunakan. Ya tadi saya bilang itu terlalu banyak variasinya. Dari mana dia tahu? Karena data 1% itu pakai 8 kategori. Sementara untuk menentukan benar-benar dikeluarkan apa tidak itu butuhnya 39. Itu pun butuh deklarasi juga gitu. Nah, jadi
1% itu tidak serta-merta menurunkan free float. Jadi bisa aja pakai yang lama, tapi case by case dia nilai. Nah, karena case by case, nggak tahu gitu angka free floatnya mana. Nah, kemudian sambil waktu dia akan minta masukan daripada masyarakat. Nah, eh, kalau kita compare dengan pengumuman MSCI yang Februari lalu, mirip Bapak Ibu. Jadi interim treatment ya, will freeze all increase to FEF sama number of shares, will not implement additions, will not implement outward migration. Jadi ini persis dengan pengumuman di bulan Februari. Tapi kalau kita lihat ya, waktu Februari dia ngomong begitu kan orang pikir cuma di freeze. Oh enggak, 10 hari kemudian dia umumkan eh, saham yang MSCI Indonesia yang new nggak ada, yang di delete Indofood. Nah, Indofood yang di delete dari MSCI Standard, dia masuk ke MSCI Small. Sementara dari MSCI Small itu Cleo sama Ice Hardware itu dikeluarkan gitu. Jadi kita bandingkan ya, pengumuman 3 poin ini sama dengan 3 poin di sini ya. Tapi pada saat diumumkan 3 poin ini di bulan Februari, di Januari akhir, dia keluarkan. Jadi sekali lagi, itu bukan dibekukan Bapak Ibu. Di stop kalau ada yang baru, di stop kalau ada yang promosi. Tapi kalau demosi atau out tetap berlaku. Nah, jadi berdasarkan itu ya. Nah, saya sempat melakukan perhitungan ya, perhitungan sederhana. Jadi dari 17 saham di MSCI Standard, itu kan ada brand sama DSSA yang sudah pasti dikeluarkan. Jadi sisa 15. Nah, dari 15 ini kira-kira ada yang bakal demosi atau dikeluarkan nggak? Kalau berdasarkan dokumen MSCI di bulan Maret, di mana full market size itu kira-kira 65 T, float market size itu kira-kira 32,5 T. Jadi kalau misalnya menggunakan 65 dan 32,5, ada kemungkinan Goto, Cuan, Alfamart sama Cepin juga dikeluarkan. Kenapa? Karena ini fullnya tidak sampai 65. Kalau ini dia punya float market size tidak sampai 32,5. Nah, apakah harus kayak Alfamart dua-duanya baru out? Atau kalau kayak Cuan, Cepin ini atasnya memenuhi, bawahnya tidak? To be honest, saya 50-50. Tapi kalau pemahaman saya, kedua-duanya. Ya, jadi eh, bagian ini kenapa saya 50-50? Karena saya sudah perhatikan dari waktu ke waktu, eh, di dalam aturan MSCI, itu ada namanya buffer zone, index buffer zone. Supaya tidak terlalu banyak turnover, ya, jadi katakan dia sudah di bawah 65 T. Ini periode Maret ya. Kemudian karena satu dan lain hal dia di bawah angka itu. Tapi masih dalam batasan 33%. Artinya 65 kalau dikasih buffer 30% itu kan kira-kira 18 T. Jadi kalau 60 turun dari 62,5, tapi kalau turunnya cuma 5 T 3 T is okay gitu. Nah, kenyataannya saya sudah perhatikan dari setiap tahun saham-saham begitu tetap dikeluarkan Bapak Ibu. Antara dikeluarkan atau didemosi. Jadi yang ini terus terang saya 50-50 karena satu, apakah harus keduanya atau salah satu aja? Sama yang kedua lagi, sebetulnya kalau kita hitung buffer zone, semuanya masih dalam buffer zone. Cuman ya itu, kayaknya treatment terhadap Indonesianya menurut saya cukup keras gitu ya. So bisa bisa dikeluarkan ini. Nah, tapi kalau kita mau mengatakan begini, sebenarnya kalau kita lihat China ya. China yang masuk 37, yang keluar 16. India yang masuk 2, yang keluar 1. Korea yang masuk 2, yang keluar 3. Ya itu is oke lah. Itu maksudnya memang keluar dan masuk indeks itu part of life sih. Jadi kalau misalnya memang ada keluar masuk, ya udah gitu. Cuma mungkin saham mereka jauh lebih banyak daripada kita aja. Nah, jadi ini kalau saya pakai data data apa namanya estimasi outflow. eh, Kalau yang brand sama DSSA ini kan kepemilikan oleh ETF asing itu sekitar 116 T. Nah, sorry, ini jadi semua saham Indo yang dimiliki oleh ETF asing itu ada 116 T. Sorry, ETF lebih tepatnya. 116. Nah, 116 ini sekitar 6,8-nya itu ETF Indonesia. Berarti kita bisa katakan 110 T itu atau 94% daripada ETF itu adalah ETF asing. Nah,
Kalau misalnya 110, misalnya kita tadinya ETF-nya MSCI itu ada di emerging market pindah ke frontier, 110 ini at risk, Bapak Ibu. Ya. 116 kurang kurang 7 lah gitu ya. Nah, tapi menurut saya sih harusnya kita tetap akan stay di emerging market, cuma mungkin akan ada pengurangan saja bobotnya. Nah, di mana bobot kita akan berkurang di dua saham ini sudah pasti. DSSA itu dimiliki ETF 2,5 T, Brand dimiliki ETF 1,8 T. Jadi kalau misalnya ETF sudah katakan MSCI bulan Mei akan review, kemudian dia tindakannya tanggal 22 Juni, berarti dari pengumuman sampai dengan 22 Juni, kemungkinan dua saham ini akan dijual oleh ETF, sehingga saham yang akan mengalami penurunan dengan harga tanggal 31 Maret itu nilainya seperti ini. Ya, kalau misalnya harganya lebih rendah daripada ini, ya nggak apa-apa. Ini harga saham DSSA sebelum stock split ya. Jadi harus dibagi 25 dulu. Nah, kemudian dari MSCI standar turun ke small atau MSCI standar keluar, itu kan tadi ada 4 yang kuning gitu. Nah, kayak Goto dimiliki oleh asing, ETF 2T, Cepin 1,7, Alfamart 1,1, Cuan 804 M. Tapi perlu diingat ETF ini adalah gabungan daripada MSCI dan FTSE sama GDX. MSCI itu tanggal 22 Juni. Dia jadi pengumumannya Mei, tapi dia punya rebalancing. Sorry, saya salah. MSCI itu dia punya pengumuman bulan Mei, tanggal efektifnya 1 Juni. Jadi sebelum 1 Juni itu tindakan penyesuaian MSCI. Kalau FTSE itu pengumumannya saya lupa ya, kalau nggak salah sekitar Mei atau Juni juga, tapi efektifnya 22 Juni. Jadi 22 Juni itu baru rebalancing daripada FTSE. Nah, FTSE ini juga kemungkinan besar akan melakukan tindakan yang sama, yaitu DSSA sama brand dikeluarkan. Tapi kalau Goto, Cepin, Alfamart, Cuan, ini kan belum tentu semuanya MSCI. Bisa aja setengah MSCI, setengah FTSE. Nah, jadi eh, risknya itu mungkin setengahnya. Nah, kalau kita bicara GDX bagaimana Pak? GDX isinya sama, dia nggak ada urusannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang menurut saya paling banyak salah dikutip. MSCI will continue to engage market participants and relevant authorities Indonesia and welcome feedback, ini bla 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 gitu ya. Nah, including their effectiveness for determination investability assessment. Jadi ya sama lah. Free floatnya jadi maunya yang mana nih karena banyak versi gitu. Nah, kemudian dari free float ini baru mereka menghitung investability assessmentnya. Nah, MSCI will expect to communicate further in this topic part of market accessibility review scheduled for June. Nah, market accessibility review ini bukan index review, Bapak Ibu. Jadi, market accessibility review itu pada dasarnya adalah berdasarkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh MSCI. Dia kategorikan suatu negara itu adalah emerging market Indonesia saat ini, promosi ke develop market, jadi negara maju, kita masih jauh. eh, Turun ke frontier ya, berarti disamakan kayak Pakistan gitu, atau stand alone. Stand alone tuh berarti saking susahnya itu sampai dia nggak bisa masuk frontier, itu di stand alone. Jadi bulan Juni itu adalah review tahunan untuk market accessibility review. Nah, di mana dia punya 5 kriteria 18 pengukuran. Jadi openness to foreign ownership gitu. Ease of capital inflow outflow, efficiency operational, availability investment instrument, sama stability of institutional framework gitu. Nah, jadi ini adalah dia punya metode dalam menentukan suatu negara itu masuk kategori mana ya. Ini dari sisi operationnya. Eh, kita sih terus terang ya mau masuk negara maju masih jauh lah, jauh banget bahkan. Eh, Bukan karena ini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa masuk ke negara maju, eh, kita punya GNI, pendapatan per kapita, itu harus 25% di atas standar pendapatan tinggi selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kita punya pendapatan per kapita kan sekarang mungkin, I don't know, mungkin sekitar 4 ribuan dolar gitu ya. Sementara kalau mau masuk ke situ, GNI-nya itu masih di atas mungkin 17.000 dolar per tahun. 17.000 dolar kalau kali kurs sekarang, 17 kali 17, eh, 17 kali 17, 17 kali 17, 289 juta. Jadi itu sama dengan
eh, gaji bulanannya kalau kita sudah 24 juta rata-rata, nah itu kita bisa masuk ke develop market. Which is ini setiap tahun kan berubah terus ya, kurs sama apa. Jadi syarat ini saya kira ini sangat-sangat sulit untuk dipenuhi. Tapi it's okay, emerging market juga cukup besar. Nah, baru yang kriteria operasionalnya seperti ini. Nah, itu ada scoringnya Bapak Ibu. Nah, contoh kalau Indonesia di scoring waktu di bulan Juni 2025, investor qualification-nya plus plus. Nah, ini jadi dia ada no issues berarti plus plus. Plus satu berarti ada issues tapi tidak major. Kalau minus berarti butuh pengembangan lebih lanjut. Jadi kita plus di equal right to foreign investor. Jadi kayaknya dalam penilaian MSCI hak untuk investor asing sama lokal masih beda. Dia pakai kriterianya apa? Jadi dia lihat banyak informasi publik itu masih bahasa Indonesia. Salah satunya itu. Nah, kemudian foreign exchange market liberalization level. Nah, kita minus di sini. Jadi di mata negara asing, mata uang Indonesia itu masih dianggap restricted. Artinya mau ditransfer itu susah. Disamain kayak kayak India gitu. Jadi transfer uang keluar masuk itu susah. Tapi Korea juga minus kok. Ya. Nah, kemudian information flow, ya. Kemudian clearing and settlement, kemudian transferability, lending, selling. Jadi short selling itu juga masuk kriteria, bisa apa tidak seperti itu. Nah, kemudian stability of institutional framework gitu. Jadi inilah yang dinilai plus yang tadi itu, yang kita punya pendapatan per kapita sudah berapa. Nah, jadi uh, review MSCI di bulan yang diumumkan kemarin bukan berarti kita dibekukan. Itu menurut saya salah kutip. Yang benar, Mei akan berlaku sama seperti Februari, akan ada saham keluar dari MSCI, akan ada saham demosi dari MSCI standar, akan ada saham keluar daripada MSCI small kalau penilaiannya kurang. Tapi kalau promosi, walaupun memenuhi syarat, tidak dimasukkan. Kemudian aksi pemilik menjual sahamnya ke publik juga tidak diperhitungkan dalam MSCI untuk free float ataupun number of shares-nya. Nah, yang Juni itu adalah review ini. Jadi ini terus terang review yang justru sangat penting. Dan to be honest, ini sudah tugasnya OJK sama Bursa Efek. Bagaimana caranya dalam penilaian ini supaya kita tetap masuk dalam kategori emerging market. Syukur-syukur, I don't know, suatu saat di masa mendatang kita masuk develop market. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.